Iya, di sini tuh Pak. Iya. Tahan ini kan? Tahan kan Pak? Tinggal satu lagi tangannya Pak. Tangan kan tinggal satu nih ya. Memang sengaja di. Ya itu lagi. Dia bergerak. Ini jangan. Boleh dua. Tinggal gini aja ya. Iya. Terus kalau makan dia? Ya itu loh makan dengan kakinya satunya lah dia mengejar makanan dari mana. Iya Pak. Kaki renang istilahnya. Langsung ke mulut Pak. Tinggalkan satu dia. Terus kalau molting dia tuh ada kakinya? Kaki yang Ada mana? tumbuh nanti Tumbuh Pak, kaki baru Pak. Kecil ya? Pak. Iya. Ada embrio kaki nanti Pak. Iya. Ada yang contoh sebelah itu sih. Ada, nanti ada contohnya. Buat dagingnya Bapak. Digiling ya. Ini Pak, ini prosesnya Pak. Sebenarnya nggak mesti juga digunting Pak. Kalau ada kejap, bisa tentu aja gini dia lepas ya Pak. Nah, itu. Iya Pak, dia yang dipotong di sini dia melepaskan secara otomatis itu lepas dia Pak. Iya. Bukan itu yang dipotong itu yang lepas. Nggak dia mati dia jadinya. Jadi yang dipotong ininya ya? Iya, ibunya Pak. Ini dipotong. Iya, dia akan lepas diri. Ah, otomatis dia Pak. Orang tujuannya kan untuk merangsang dia lebih cepat tumbuh gitu kan. Nah, ini Pak kan. Dari jepit dia sendiri bisa Pak. Coba. Jarinya gitu enggak Pak, tanpa kita gunakan gunting kita tentu lepas Pak. Yang selama ini dikirim dari sini Pak kan. Nah, ini Pak. Sebetulnya dia Nah, refleks. kita sentuh aja nih. Refleks itu pun juga mungkin ini yang dinilai orang-orang barat Jam bukannya kan. ini kan insting melarikan diri ya. Iya, betul. Sentuh aja Pak, lepas ya pasti. Itu lepasnya. Coba melepaskan capitnya di tadi foto sama bapaknya ada yang melepaskan capitnya tadi. Nah, ini Pak dengan kapit dia sendiri ya. Sudah otomatis dia ini ya. Ya, karena naluri untuk mempertahankan diri. Jarinya gitu juga Pak. Ini kalau yang ini ambil dari mana? Ini lokal ya Pak. Ini Pak. Ini yang ini ya. Tapi badannya Bapak lepas Bapak pegang tadi saya dulu. Oh gini, ya betul. Ininya aja kan ya. Ah, betul Pak. Ya kan? Awas yang awas capek yang satu, awas capek. Om gigit. Nah, itu ngapit nanti. Ini aja udah dibukain ini. Ah, iya Pak. Uratnya lah itu Pak. Ya dia kan tanpa Ini dilepas ini aja udah Iya. baru disentuh tuh belum. Iya, ditekan ya. Allah disentuh Pak kan? Ditekan gitu Pak. Udah. Ah, kan? Memang dia ini ya. Takut aja nih sama bapak ini. Saya tidak tahu selahnya waktu Udah. pegang-pegang gitu kok lepas. Iya. Emang pegang itunya, Ininya iya. Otomatis lepaskan memang kan? Makanya banyak takut orang ini. Harganya berapa ratus ribu itu terpegang itunya lepas. Jadi aduh nggak ada harga lagi. Ya, betul jadi harga ya. Nggak ada harga lagi. Ilmu baru. Iya, kesannya dia Sakit jam katanya. Iya. Sebenarnya nggak ada jam Pak. melepaskan sendiri ya. Dari berbagai Pada saat dia molting tubuh sempurna. Tadi kira. Iya. makanya di beberapa bisnis apa ya, yang gede-gede kan begini ada yang hanya dijual di sini tapi di capitnya aja gitu. Sekarang lagi kan molting
cabutnya ini lagi. Ya, ada Ini tetap pas prosesnya Pak ya. Patah ya Pak. patah kalau mematahkan video. Udah mau keluar. Tertunda nih jadi ya. Gitu. Yang tidak hobi, yang tidak sabar juga semangat. Ini kalau dipasang bisa tetap lepas bisa Pak. Tapi itu dia apa? Lah enggak, kita kaki renang aja satu dari kalian. Nah, gitu ya. Berarti dia semua gitu ya sebenarnya. Cuma kalau terlepas semua Ya enggak. Nggak bisa jalan. Nggak bisa Pak, sebenarnya waktu kita tuh mau ngecek itu kan umpannya, kita lihat nampak dia nggak ada punya apa, kita tulangi di buka mulut dia. 80 tetap. 80. 90 kan. Karena ada kematian dia. Peningkatan produksi. Harga. Nah, di harganya ya, itu ya. dari 60 menjadi 120. Kelipatan dua dia Pak, kadang bahkan lebih. Kalau dulu yang model dari Sulawesi Selatan yang pernah kemari itu kan disuntik bayam di ekstrak 2 bulan baru ganti kulit, jadi nggak efisien. Memang dia secara utuh dia pelihara Pak, pakai rembong. Secara utuh ini loh Pak, kita cuma Ya lepaskan memang kalau tali dari sisi dia. usaha pelihara secara utuh pun juga buat apa ya? Karena kan pada saat molting dia akan tumbuh lagi kan. Iya. Pasti dia buah juga apa ini Pak. Jadi proses perputaran uangnya cukup lama, hampir 2 bulan. Karena ada 2 bulan kematian tinggi Tapi Pak. yang saya baru tahu Iya, udah. Apa ya? untung pada saat molting Ini kabin ini kita bilang. utuh ya. Tadi kan ada embrio tangan tadi kan. Jadi misalkan ini kan tidak punya seleksi, kalau misalkan tahu ini di sini ada retak, Iya. berarti dia mau ganti kulit, jangan nggak usah dimolting, masa untuk rebus. Segede-gede nyakitnya udah lumayan. Iya Pak. Yang begini Pak. Lebih sakit daripada yang besar. Saya pernah di video di Surabaya, pipinya sebesar ini. Terus saya ini di video kan lagi sakit pipi bersih. Alasannya jagoan. Saya molting. Ini tenaganya. Jadi mereka tahu mana-mana yang bakal mau molting itu dari ada retak-retak gitu. Ini ada retak, berarti itu mau molting. Enggak usah awal prosesnya Pak. Tinggal di rumah aja nggak main pantai lagi. Berarti nggak usah molting ya. Nggak pakai kulit alami ya. Kalau kita preteli nanti brondol nanti nggak punya kaki. Terus ini cepat begini gimana nyeleksinya Pak? Tahuan Pak, Sambil ini kalau udah biasa. terbiasa kan. Nah ini kulitnya nanti Pak setelah domotik Pak, besar nih Pak. Mau dia nih, kalau boleh dibilang 2 kali lipat dia. Sebenarnya kan ininya jaringnya utuh, semuanya utuh kan. Nah, lebih besar dari Pak kan alami. Jadi kalau kita bisa ada gitu. Kulitnya langsung pas ya. Saya perkenalkan diri, saya Ujang Komarudin dari Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak sekalian, kebetulan pada tahun ini kami ditugaskan oleh Pak Dirjen untuk mengkoordinir salah satu kegiatan prioritas di KKP, yaitu pengembangan atau pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya. Jadi saya bercerita sedikit terkait dengan kampung perikanan budidaya. Pada tahun ini sampai tahun 2024 Pak Menteri kita sudah sudah mengukuhkan atau meluncing ada 3 program terobosan. Yang pertama adalah implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, ini adanya di rekan-rekan kita di perikanan tangkap. Kemudian program terobosan yang kedua adalah peningkatan produksi perikanan budidaya tawar, kemudian di payung seperti pesisir ini dan juga luar. Kami ditugaskan untuk mengunjungi atau juga mengukuhkan sesuai dengan tugas pengembangan kampung perikanan budidaya adalah
mengukuhkan atau menyampaikan informasi terkait dengan kampung perikanan budidaya. Dan pada tahun ini sudah ditetapkan ada 130 kampung perikanan budidaya di seluruh Indonesia, menyebar dari mulai ujung Aceh sampai ke ujung Papua. Dan satu dari 130 ini yang sudah terpilih adalah kita di sini, Kampung Kepiting. Di depan itu sudah kita pasang pelangnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengakuan atau apresiasi khususnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari Pak Menteri, untuk wilayah ini yang sudah sekian lama mengembangkan atau membangun kegiatan budidaya kepiting ini. Jadi Pak Menteri dalam hal ini memberikan penghargaan, apresiasi terhadap kita semua, rekan-rekan pemuda, dengan dikukuhkannya sebagai kampung kepiting. Dan ini tentu saja sangat strategis, khususnya untuk pemerintah daerah, dinas perikanan, dengan dikukuhkannya kampung kita sebagai kampung kepiting. Kenapa? Karena dengan dikukuhkannya ini sudah terbit keputusan menterinya baru kemarin siang begitu, terkait dengan pengukuhan 130 atau khusus 124, karena yang 6 sudah dikukuhkan sebelumnya di tahun lalu, kampung-kampung perikanan budidaya. Dan ini bukan bukan pekerjaan hanya pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan, tapi adalah pekerjaan semua komponen instansi yang terlibat dalam pengembangan misalnya usaha di masyarakat. Jadi kami di pusat juga sudah berkoordinasi, berkonsolidasi dengan beberapa kementerian PUPR, kemudian Kementerian Koperasi, kemudian juga Kementerian Desa dan lembaga yang lain, termasuk dengan Telkomsel. Jadi Telkomsel itu punya satu program namanya Telkomsel Agri. Itu salah satu kegiatannya adalah melakukan digitalisasi khususnya untuk kegiatan pemasaran produk-produk dari kampung perikanan budidaya. Kemudian juga di KKP sendiri di Kementerian Kelautan Perikanan kami ada 9 eselon 1, 9 direktur jenderal dan kepala badan yang juga ditugaskan oleh Pak Menteri untuk bisa memfokuskan kegiatan dan mengalokasikan bantuan kalau ada begitu ke kampung-kampung perikanan budidaya yang sudah ditetapkan. Salah satunya kita di sini. Makanya kami juga di pusat selalu berkonsolidasi dengan misalnya dengan BRSDMKP yang salah satunya cabangnya katakanlah di sini ada di PP3 di Belawan, Pak Markus ini. Jadi teman-teman penyuluh juga memang sudah diinstruksikan oleh kepala pusatnya untuk bisa memberikan alokasi kegiatan, memberikan fokus kegiatan di kampung perikanan. Tadi saya mendapat kabar BP3 ada kegiatan salah satunya Percontohan, Pak. Kincirisasi. Iya, benar, Pak. Salah satu bentuk dukungan terhadap kampung perikanan budidaya di sini. Kemudian juga kami sudah berkonsolidasi dan juga diinstruksikan oleh Pak Menteri untuk eselon 1 yang lain, termasuk PDS PKP, Direktur Jenderal yang mengurusi pengolahan dan juga pemasaran. Mereka juga mudah-mudahan nanti suatu saat akan memberikan alokasi kegiatan atau katakanlah kalau ada bantuan ke kampung kita. Kemudian juga dengan PKIPM karantina. Jadi mereka juga pasti akan mensupport, misalnya ada rekan-rekan yang mau mengekspor katakanlah kepiting dari wilayah Sumatera Utara, atau yang pasti akan disupport oleh apalagi kalau produknya itu dari kampung perikanan budidaya. Kemudian juga dari ada satu badan di KKPI namanya Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Kelautan dan Perikanan. Menurut saya sudah Ada, Pak. Ya, sudah ada, Pak. Belum ya? Sudah, Pak. Diinstruksikan oleh Pak Menteri untuk bisa mengalokasikan dukungan permodalan dengan bunga yang rendah kepada kampung-kampung perikanan. Demikian juga di pemerintah daerah. Jadi dengan dikukuhkannya ini sebagai kampung perikanan budidaya ini,
Pak Kadis bisa membawa Kepmen itu ke PU atau ke DPR, ini loh menteri saya di Jakarta sudah menetapkan kampung perikanan kepiting di sini, masa kita tidak mensupport begitu. Jadi nanti ini juga akan menjadi modal dasar untuk kita semua dengan Kepmen ini, dengan pengukuhan sebagai kampung kepiting ini untuk untuk bisa mengajak seluruh instansi atau kementerian yang lain untuk sama-sama mendukung kegiatan kampung perikanan budidaya khususnya kepiting. Kemudian kami di DJPB kalau dari pusat kan jauh ya, jadi kami punya 15 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, dan yang paling dekat ke sini, ke Langkat ini adalah Balai Ujung Bate, tempatnya Pak Jalan. Pak Jalan dia akan sering ke sini untuk ikut mendampingi, mengawal. Kalau misalnya ini ada kejadian kualitas airnya misalnya kok berubah dan sebagainya, nanti kita punya laboratorium yang lengkap di Ujung Bate. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan pendampingan keseharian, ini dari BP3 akan lebih dekat, akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah kerja kita bersama seluruh kementerian, seluruh instansi untuk bisa sama-sama mendukung pengembangan kampung perikanan, termasuk juga dengan desa ini. Kadang-kadang kita agak melupakan peran desa di sini. Sebetulnya kami di pusat sudah ada MOU bahwa Kementerian Desa juga akan mendukung kampung perikanan budidaya. Kalau di desa kan ada namanya alokasi dana desa yang mungkin sebagian bisa diperuntukkan untuk kegiatan, apakah mungkin bikin jalan yang lebih bagus ke lokasi begitu. Tapi ini tentu saja harus pendekatan dulu ke Pak Kades, kemudian dengan badan desa itu, badan musyawarah desa ya. Nanti artinya dengan pengukuhan kampung ini desa pun juga punya dasar untuk misalnya mengalokasikan kegiatan atau pembangunan ke kawasan kampung perikanan budidaya kampung kepiting. Kita pada saat ini memang boleh dikatakan masih mengalami masa keemasan dalam budidaya kepiting ya Pak Agung. Jadi saya tanya tadi ke Pak Agung, Pak di sini ada kendala untuk mendapatkan bahan baku soka enggak masih melimpah begitu kan. Tapi ini juga ya harapan kita terus-terusan seperti ini. Tapi kan kalau lihat dari komoditas yang lain bisa saja suatu saat nanti kita akan sulit mendapatkan ukuran yang, karena kan setiap hari diambil, setiap bulan aja ada 5 ton. Ini aja 5 ton per sehari lah, sebulan 5 ton. Kalau 5 ton itu ini katakanlah misalnya rata-rata 50 gram berapa juta ekor seperti itu yang kita tangkap begitu kan. Sementara di alam itu kan paling mungkin kelangsungan hidupnya. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan kelestarian atau keberlanjutan usaha kita. Mudah-mudahan tetap. Nah untuk itu juga kami ini juga dengan ditetapkannya kepiting sebagai komoditas unggulan untuk ekspor ini juga, ini Pak Menteri ini sedang aktif sekali mencari dukungan katakanlah pendanaan dari negara-negara donor juga dalam pengembangan itu. Jadi kami sedang mohon berdoa semua rekan-rekan sedang mengajukan proposal bagaimana supaya bisa kita membangun hatchery di daerah Langkat. Ini juga salah satu tujuannya adalah untuk bisa mengantisipasi kelangkaan mungkin nanti benih yang hanya kita tangkap dari alam. Jadi itu pada intinya kami kesini ingin ketemu dengan kelompok pembudidaya ikan di sini yang diwakili oleh kelompok Mentari Asoka Abadi. Untuk ketemu, kemudian juga khusus dari program kampung perikanan budidaya ini kami belum bisa menyampaikan, tapi ada sedikit intervensi dari pusat ini sudah, tapi masih dalam proses revisi. Mudah-mudahan dalam tidak terlalu lama bisa juga segera direalisasikan. Jadi intinya kampung kita ini sudah mendapatkan perhatian, pengukuhan dari Pak Menteri gitu. Tolong ini menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tanggung jawab tidak hanya di perikanan tapi juga
dinas-dinas lain yang harus memberikan perhatian kepada tempat ini. Termasuk juga rekan-rekan para pemuda tetap bersemangat bahwa kita sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah, paling tidak diberikan apresiasi atau penghargaan dari KKP khususnya sebagai kampung. Nah, penghargaan dalam bentuk penetapan oleh menteri ini akan menjadi modal cukup kuat untuk kita semua untuk daerah sini. Karena mungkin kedepannya kalau ada pengembangan katakanlah kepiting yang lebih lanjut lagi pasti tidak akan kemana-mana, akan ditujukan kepada kampung kepiting yang sudah ditetapkan. Jadi kami sampaikan selamat, mudah-mudahan kita bisa tetap untuk berproduksi dan kedepannya memang mungkin mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mulai mengarah ke bagaimana aspek pelestarian ini bisa kita pertahankan. Ya salah satunya melalui mungkin hatchery. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan.